materialisme. Jadi kalau ada orang besok bertanya Tuhan itu apa? Baru aja dia bertanya kita sudah tahu filsafat yang hinggap dalam dirinya. Filsafat materialisme. Sedangkan Allah itu bukan materi. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Syai'un. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ini jangan sampai kalian nanti bisa terjebak. Sudah tahu pertanyaan yang kedua? Apakah Allah itu benar-benar ada? Apa? Apakah Allah itu benar-benar ada? Apa? Al-Quran? Allah. Bukan yang bertanya kekuasaan. Hah? Kekuasaan. Apa tadi? Apakah? Kedua kan? Hah? Apakah Allah itu benar-benar ada? Oh ya, apakah Allah itu benar-benar ada? Jadi kembali kita yang pertama dulu, apakah Allah itu pertanyaan salah ini. Pertanyaan salah kalau dihadapkan kepada Allah. Maaf Pak, pertanyaan Bapak salah. Kalau disebut Allah itu apa? Karena setiap kata pertanyaan apa pasti akan menjerat benda. Sedangkan Allah bukan benda. Ini pertanyaan yang salah. Jadi kalian bisa mengkritik pertanyaan. Kalau orang bertanya, sebelum saya jawab pertanyaan Anda, saya kritik dulu pertanyaan Anda itu, atau saya luruskan pertanyaan Anda dulu. Jangan asal orang bertanya jawab, saya jawab, jangan, luruskan dulu pertanyaannya baru dijawab. Kalau enggak nanti nggak akan nyambung. Itu makanya perlu kita lihat. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Kalaupun dijawab pertanyaannya harus diluruskan dulu, pertanyaan salah jangan. Ustaz dulu menjadi ketua pembina remaja masjid se-Provinsi Riau, IKMI waktu itu ya. Jadi adalah dikasih honor satu jam 30.000, 1,5 jam jadi 45.000. Tapi di situ 1 jam itu orang membuat 1,5 jam. Mana cocok? 1,5 jam itu. Kena 0,5 berarti 1 jam 5 menit, nggak cocok. Sehingga pusing lah. Dioper-oper kemana-mana. Bagaimana cara memberi gajinya ini? Ada yang 15 jam, 1 jam 30.000, 1,5 jam berarti 30.000, jadi 45.000 1,5 jam. Dibuatnya itu 1,5 jam itu 1,5 jam. Jadi nggak pernah ketemu berapa dapat honornya masing-masing. Tak ada yang dapat. Sampai ke bapak ketua waktu itu, pelajarilah, dirubahlah pertanyaannya. Jangan dibuat 1,5 jam, dibuat 1 jam 30 menit. Baru dia jawab. Jadi dirubah dulu pertanyaannya, baru saya jawab. Ini 28 jam kalilah. 1 jam 30.000, 1,5 jam, 1 jam 30 menit. Ini 1,5 jam dibuatnya, ya salah. 1,5 kilo bisa, karena kilo itu hitungannya 10. Tapi kalau jam hitungannya menit ya, berapa menit? Satu jam kan 60 menit. Dibuat pula 1,5 jam. Mana ada 1,5 jam? Salah. Pertanyaan yang salah, kita lurus, perbaiki, baru dijawab. Jadi Ustaz ubahlah. 1,5 jam itu kan 1 jam 30 menit. Mudah. Dapat semuanya. Tercenganglah kawan-kawan. Udah 3 bulan kita nunggu katanya honor nggak bisa dibagi-bagi kan? Gara-gara angka 1,5 jam. Setelah datang Pak Rakib, baru bisa katanya. Gimana caranya? Dirubah pertanyaannya kepada pertanyaan yang benar. Wah, pengalaman luar biasa. Semua orang salaman Bapak Ustaz ya. Makasih Pak Rakib. Kenapa? Karena ke 3 bulan tidak dapat honor.
Sekarang kok bisa dibagikan? Gara-gara pertanyaan yang salah. Nah, jadi ini kalau ditanya Tuhan itu apa ya? Nah, apa? Dia akan menjerat benda materialisme. Salah. Tapi kalau ditanya siapa Tuhan, baru bisa, ya kan? Karena siapa orang akan menunjuk kepada kedudukannya. Kalau apa, orang akan menanyakan benda materialisme. Yang kedua tadi pertanyaan apa tadi? Apakah Allah itu benar-benar ada? Benar-benar ada. Apakah Allah itu benar-benar ada? Apakah Allah benar-benar ada? Benar-benar ada. Kalau ini penekatannya bukan apakah, tapi benar kebenarannya. Apakah benar Allah itu ada? Nah, di dalam kalian nanti kalau bertemu dengan orang-orang Barat tentang Tuhan ini dia tanya, ini namanya actus purus, ya, actus purus, bahasa Yunani. Jawabannya itu ya. Apakah Tuhan itu benar-benar ada? Iya. Bagaimana keberadaan Allah itu? Actus purus. Actus itu keberadaan, purus itu murni. Keberadaan Allah itu murni, benar-benar ada. Dalam bahasa Arabnya inilah yang disebut dengan wujud. Wujud. Artinya benar-benar ada. Kalau kita tidak benar-benar ada, alam ini tidak benar-benar ada, tetapi diadakan. Kalau kita hari ini kita ada, kemarin kita ada, hari ini ada, besok-besoknya kita tidak ada. Diawali dulunya kita, ayah kita pun tidak ada. Tapi kalau Allah, dulu dia ada, sekarang dia ada, besok setelah alam ini musnah semuanya, dia tetap ada. Itu dalam bahasa Yunani disebut actus purus. Saya tuh tidak banyak bahasa Yunani, cuman itu aja. Nggak ingat pula kalian besok atau keterlaluan. Kalau dia banyak ya, cuma satu masa nggak ingat. Ya, actus purus, benar-benar ada. Actus artinya keberadaan, purus itu murni adanya. Dalam bahasa Arabnya wujud artinya benar-benar ada, tidak didahului oleh tiada dan tidak diakhiri dengan tiada, senantiasa ada. Karena dia senantiasa ada, kita disebut ada, sedangkan Allah maha ada. Kalau tidak ada yang maha ada, maka kita tidak akan ada. Maka keberadaan kita disebut dengan semu. Apa? Semu. Artinya hanya bayang-bayang saja kita ini. Semu, bayang-bayang saja. Atau kata lainnya nisbi. Keberadaan kita ini nisbi. Sedangkan keberadaan Allah itu benar-benar ada. Actus purus dari wujud Allah. Wujudnya yang bagaimana? Wujudnya yang kidam. Kidam itu artinya senantiasa ada, dahulunya ada, senantiasa ada. Nah itulah di MDA yang dikaji-kaji itu, dinyanyi-nyanyikan. Tidak paham kita. Setelah kuliah, filsafatnya tinggi sekali. Wujud kidam bago itu ternyata orang Yunani menyebut wujud kidam itu actus purus. Jadi kalau kita berdialog dengan orang komunis, ateis di Barat, jangan disebut wujud kidam ini. Yang kita sebut actus purus. Do you know our God is actus purus? Do you know? Dikatakan, yes, I do. I understand. Do you understand? Yes, we are. Kami bisa memahami. Karena ini bahasa filsafat. Actus purus bahasa filsafat. Sedangkan wujud kidam tadi bahasa agama. Jadi kalau kita
filsafat agama ingin diterangkan kepada orang barat, jangan pakai yang bahasa Arabnya, dilindungi aja bahasa Arabnya, kita ungkapkan bahasa filsafat bahasa baratnya. Sebaliknya, kalau kita mau mendakwai orang barat, kita simpan dulu ampus purusnya, kita ajukan wujud kitab bakonya itu, masya Allah. Jadi apa kita kaya dengan perbendaharaan ilmu. Apa lagi? Pertanyaan ketiga. Wah, sejak kapan Allah itu ada? Sejak kapan? Kapan Allah ada? Sejak kapan Allah ada? Pertanyaan kapan akan menjerat juga ini pertanyaannya salah juga. Harus diluruskan. Kenapa? Karena setiap menyebut kata kapan pasti akan menunjukkan waktu. Sedangkan Allah itu tidak terikat kepada waktu. Allah itu tidak terikat kepada ketupat keadaan waktu dan tempat. Katupek keadaan waktu dan tempat. Ya. Supaya mudah ingatnya, ketupat. Dia tak terpengaruh oleh keadaan, dia tidak terpengaruh oleh waktu, dan dia tidak terpengaruh oleh tempat. Makanya salah orang yang mengatakan Tuhan itu bertengger, bertempat di atas aras. Kesalahannya cara berpikirnya, bukan orangnya yang salah. Cara berpikir materialisme, cara berpikir kebendaan. Dari ayat Tuhan juga diambilnya. Tapi penafsirannya secara materialisme. Kebalikan dari materialisme ini ada lawannya, kontra PS. Namanya idealisme. Idealisme. Itu. Kalau materialisme ini dijalankan oleh Immanuel Kant, oleh Malthus, oleh Darwin. Cara Darwin, dia mengatakan hidup ini hanya serba benda saja. Kalau begitu kita berasal dari benda lain, dari monyet kita dulu katanya. Namanya Pithecanthropus erectus. Tak mungkin kita muncul begini saja di bumi ini. Berproses dari makhluk yang paling rendah. Dulunya kita monyet. Pithecanthropus erectus berevolusi menuju kepada Homo sapiens, manusia kepada yang lebih sempurna. Jadi mula-mulanya bersahaja, makin lama makin sempurna. Itu menurut Darwin. Sebelum dia jadi monyet, dia adalah berupa makhluk yang melata saja di bumi. Dia belum punya tangan, belum punya kaki, baru punya tangan dia kalau belum berpegangan. Sebelum itu di mana? Sebelum itu katanya manusia termasuk makhluk lain itu dia berada di dalam air. Dalam air itu apa saja? Dia sudah ada gerak, sudah ada nafas dalam air, tapi belum punya tubuh. Karena dia belum punya tubuh, itu namanya plankton. Jadi plankton itu sejenis makhluk yang ada dalam air, kemana air pergi, ke situlah dia. Selama miliaran tahun. Karena bumi kita sekarang sudah berumur berapa? Umur bumi berapa? 6 miliar tahun. Kalau tidak tahu umur bumi, jangan tinggal di bumi. Tinggal di bulan. Hah? Itu berapa? 1400 tahun. 6 miliar tahun ya. Umur bumi berapa? Semenjak umur bumi itu dihitung semenjak dia terpisah dengan matahari. Dulu kan menyatu bumi dengan matahari. Di matahari terlepaslah bumi kita ini, lalu dia memutar. Semenjak dia terlepas di sini sampai sekarang itu sudah 5,5 miliar. Ya. 5,5 miliar tahun terpisah bumi dari matahari.
Jadi bumi kita ini sudah tua ini. Sesuai dengan peringatan Isra dan Mi'raj, di mana bumi ini memanggil Nabi Muhammad sedang lewat udara, ya kan? Kata bumi, "Ya Muhammad, tunggu aku ya Muhammad." Nabi Muhammad tidak memandang. Apa itu Jibril? Itu yang memanggil tadi bumi. Kok sudah tua dengan suaranya? Iya, bumi itu sudah tua tapi dia berdandan, tidak tahu dia. Jadi seperti orang tua yang berdandan, giginya nggak ada lagi, dia bersolek lucu, hanya menunggu kematian, tapi dia lupa dengan diri. Untunglah engkau tidak memandang kepadamu ya Muhammad, memandang kepada dia. Kalau engkau memandang ke arah panggilan dunia itu, niscaya umatmu cinta dunia saja. Dunia jadi perhatikan dia, lupa diri, lupa umur. Untunglah engkau tidak memandang kepadanya. Itulah bayangan dari bumi yang sudah tua. Ternyata benar, bumi sudah tua. Berapa? 5,5 miliar tahun. Tua bumi. Jadi bumi ini ketika dia terlepas dari matahari, bumi ini panas. Sesuai dengan matahari, di permukaan matahari itu 6.000 derajat Celcius. Panas. 6.000 derajat Celcius itu ukurannya 6 kali besi itu meleleh menjadi cairan. Karena besi itu titik didihnya 1.000 derajat Celcius. 1.000 derajat Celcius dibakar, besi ini meleleh menjadi lelehan. Logam akan meleleh, termasuk besi. Nah, 6.000 derajat Celcius 6 kali kerasnya besi itu meleleh menjadi gas di matahari. Nah, terpisahlah bumi dari matahari. Setelah terpisah menjauh, bumi ini akhirnya menjadi mendingin. Karena terpisah dari matahari. Kalau mendekat matahari panas lagi. Bumi ini menjadi dingin, apalagi bumi ini dengan lapisannya diberikan air. Di antaranya uap air. Jadi air itu apabila dipanaskan dia akan menguap. Uap air. Uap air itulah berupa embun, berupa asap. Jadi asap yang kita lihat itu sebetulnya air. Air yang terbakar, air yang bagian yang ringan naik ke atas. Uap air itu. Air yang agak berat dia turun ke bawah. Nanti ujung-ujungnya dia akan ke bawah juga. Nah, itu asap. Nah, di dalam batang kayu yang terbakar itu ada unsur minyak, ada unsur air. Unsur air itu dia akan berasap, minyak juga. Tapi yang minyak tadi dia akan terbang lebih ringan lagi. Yang air dia akan turun ke bawah. Naik juga ke atas sebentar, dia akan turun ke bawah lebih cepat. Nah, itulah asap-asap yang banyak. Jadi kalau kalian memasak nasi, tutup, itu akan berasap. Asapnya dari mana? Dari air yang ada di dalam itu. Magic jar, masak apa nggak berasap? Asap itu air yang menguap ke atas. Kenapa air tadi bisa menguap ke atas? Karena ada tekanan panas. Akibat tekanan panas tadi, ada unsur air yang lebih ringan naik ke atas. Jadi asap itu kenapa jatuhnya ke atas? Karena dia lebih ringan dibandingkan dengan udara. Jadi udara menekan ke bawah, asap tadi naik ke atas. Itu disebut orang jatuhnya jatuh asap. Tak selamanya jatuhnya ke bawah. Bisa jatuh ke atas. Atau ada benda lain di sini, ditaruh besi berani di sini, ada jarum. Jarum kita ginikan dia akan jatuh ke atas. Karena mengejar magnet di sini. Kalau kita ginikan, jarum itu jatuh ke atas. Tergantung dari magnetnya. Tapi kalau di atas meja kita jatuhkan saja begitu, dia jatuh ke bawah. Kenapa? Ada magnet yang lebih besar ke bumi. Namanya gaya gravitasi. Daya tarik bumi lah yang menyebabkan dia jatuh. Tapi kalau kita besi berani taruh di sini, dia mengalahkan daya tarik bumi. Tertariklah oleh magnet. Bisa paham? Nah, itu hukum sebab akibat yang terjadi di bumi. Nah, dengan hukum sebab akibat itu kita bisa mengenal Allah yang menciptakan hukum sebab akibat, karena menyebabkan dari akibat yang pertama terus digali, sampailah kepada akibat yang penyebab yang paling awal. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pertanyaan lagi? Bagaimana keberadaannya? Bagaimana keberadaan Allah?
keberadaannya ternyata atus urus, artinya senantiasa ada. Sejak kapan dia ada? Dia senantiasa juga termasuk dari atus urus, senantiasa ada. Kidam senantiasa ada. Yang keempat aja Pak? Bagaimana keberadaan? Bagaimana keberadaannya? Nah, keberadaannya ini kekal. Di dalam bahasa Arab disebut dengan kekal ya, selama-lamanya dia tetap ada. Setelah alam ini musnah, dia tetap ada. Maka dia tetap itu Bapak disebut dengan maha ada. Kalau kita hanya diadakan, sedangkan Allah maha ada. Tak pernah dia tidak ada. Ada yang terus menerus. Itulah yang kita imani. Wujud kidam atau materialisme. Keberadaan Allah. Jadi dia senantiasa ada. Bagaimana keberadaannya? Istilah lain. Ini masih Yunani tambah satu lagi ya. Itu disebut dengan prima causa. Ingat ya? Prima causa. Boleh dibalik causa prima. Prima causa. Kalau nanti ketemu dengan orang ateis, orang barat, pakailah istilah prima causa. Kalau ditanya dia, when you God exist in the world, exist itu keberadaannya kan? Bagaimana Tuhan Anda itu keberadaannya di alam semesta? Disebutlah He, betul itu He ya, He prima causa. Dia Tuhan itu penyebab pertama ada dari skala hukum sebab akibat. Prima artinya pertama, causa penyebab. Atau disebut dengan istilah lain sababul wujud. Dialah sababul wujud atau asbabul wujud ya. Asbabul wujud. Dialah penyebab segala-galanya menjadi ada. Kalau tidak ada dari dia, maka tidak akan ada apa-apa. Asbabul wujud, dialah penyebab segala-galanya menjadi ada. Itulah yang disebut sang prima causa. Causa prima ini sering disebut-sebut oleh Aristoteles. Siapa Aristoteles itu? Pemikir Yunani 500 tahun sebelum Masehi. Coba bayangkan, Nabi saja belum lahir, dia sudah berfilsafat. Hasil renungannya, kalau begitu ada sang prima causa, ada penyebab pertama dari hukum sebab akibat. Ditelusuri dari kita. Kenapa kita ada? Ada sebabnya. Sebab pertemuan ayah dan ibu. Kenapa ayah dan ibu ada? Karena sebab pertemuan nenek dengan kakek. Kenapa kakek nenek ada? Karena adanya ada manusia awal, Adam dan Hawa. Kenapa adanya Adam dan Hawa? Karena Adam dan Hawa dia diciptakan dari tanah. Betul? Dari air. Adam dan Hawa dari tanah. Dari mana asalnya tanah? Dipelajari lagi. Tanah itu adanya disebabkan ada benda sebelum tanah menjadi tanah, namanya asap atau nebula. Sampaikan kita, asap nebula itu menjadi tanah. Teori asap mana sudah? Yang ayatnya itu summastawa ila samai wa hiya udah belum? Kan tidak banyak ayatnya, sedikit kan? Sedikit cuma ayatnya. Dia kita tersambung terus nih sampai besok-besoknya. Jadi asalnya dari asap. Asap itu tadi kenapa dia bisa membentuk menjadi tanah? Karena dalam asap itu ada unsur-unsur hidrogen. Hidrogen itu unsur air. Di dalam asap kabut tadi ada unsur-unsur benda gas. Ada unsur air, ada unsur gas yang memadat. Jadi asap itu kalau lama-lama memadat dia menjadi debu.
Debu itu memadat menjadi batu, batu memadat menjadi tanah. Nah, jadi ada batu, ada tanah. Dari itulah terciptanya alam semesta ini, termasuk di matahari, di bintang. Nah, cuma di sana tanah itu banyak belerangnya, terbakar. Jadi belerang itu terbakar, terus-menerus maka dia menyala. Di bumi ini banyaknya belerang itu daerah pegunungan. Nah, belerang itu terbakar, diantaranya oleh magma. Magma tadi berupa batu, muncul asalnya dari bawah bumi. Karena bumi ini awalnya ada 3 periode. Yang pertama zaman Arkaikum namanya. Zaman Arkaikum waktu itu bumi ini panas. Jadi lelehan panas saja. Kemudian zaman Paleozoikum, bumi mulai bergerak bumi, mulai agak mendingin, ada gerak bumi. Kemudian zaman Cainozoikum, zaman Arkaikum, Paleozoikum, Cainozoikum. Cainozoikum ini terbagi 2. Terbagi 2, ada yang baru Neozoikum. Disitulah baru muncul makhluk-makhluk hidup di zaman yang agak lebih baru. Jadi makhluk hidup di muka bumi ini baru. Yang sebelumnya tidak ada apa-apa, api saja, panas saja, baru lahirnya kehidupan biologis menurut fosil-fosil yang ditinggalkan oleh makhluk hidup. Fosil itu apa? Tulang belulang bekas makhluk hidup yang lalu. Ditemukanlah gajah tua namanya Momot, diperkirakan umurnya itu 65 juta tahun yang lalu. Juta-jutaan itu kecil lah menurut ukuran Allah, karena Allah tidak terikat kepada waktu. Bagi kita kan 1000 tahun lama itu. Ya, 1 miliar tahun lama. Bumi ini berumur 4,5 miliar tahun. Lama sekali. Tapi bagi Allah tidak ada yang lama. Allah tak terikat kepada waktu dan tempat. Ketupat, keadaan, waktu dan tempat.